Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Oke, kembali lagi di Lembur Malam ya. Oke, kali ini ada motor CRF ya, CRV. Enggak, CRF ya. Sebutnya kalau di daerah saya CRF ya. Ini suaranya kasar banget. Terus ini si pemilik motor minta diganti, katanya si pemilik ini yang mengakibatkan suara kasar adalah pistonnya, tapi dugaan saya sebenarnya enggak ya, nanti kita hidupkan. Oke lho, suaranya seperti ini, kemeletek banget. Ini kalau dugaan saya, sebelum kita bongkar ya, ini analisa saya pertama ada di head depannya, ini di area klep. Di area klep entah pelatuknya ataupun setting klepnya yang bermasalah ataupun terlalu kendor. Dan kalau sini udah bener pasti ini stang sernya udah bunyi. Ada suara klak tuh pasti. Kalau ini udah yang cuma suara kletek-kletek yang keras itu udah nggak ada, stangnya pasti kedengaran banget klak gitu. Oke, dan ini untuk si pemilik mintanya itu diganti saja boringnya. Ini si pemilik beli sendiri ya, boring plus piston dan head depannya ini mau diganti semua. Ini beli second katanya, tapi lumayan untuk mereknya ini termasuk merek racing ya kalau nggak salah, BRT. Mana tadi ya? Nah, ini nggak promosi merek ya, ini merek intinya mereknya udah termasuk racing, dan ini bukan racing KW ya sepertinya, dari bahannya udah kelihatan ya. Oke lur, ini saya akan bongkar dulu aja, nanti setelah diganti ini kira-kira sembuh nggak suaranya, tapi prediksi saya nggak sembuh. Ini masih ada suara yang lain-lain. Kalau nggak di sini masalah depan, bagian noken, bagian klep, dan stangnya bunyi. Oke, saya coba bongkar dulu aja. Oke lur, ini udah sampai, saya baru bongkar tutup klepnya aja udah ketahuan ya untuk bunyinya. Yang paling utama yang kemrecek ini di sini ya, di setting klepnya ini longgar banget ya. Nih, pakai tangan aja udah suaranya kayak gini. Dan oblak kanan kirinya lumayan banyak untuk templarnya ya. Terus yang satunya lebih parah lagi nih. Nih, untuk innya lebih parah lagi. Nih, kelihatan nggak ya? Nah, itu kelihatan ya. Nih, oke. Yang bunyi kemelecek di sini. Terus ini mungkin ada masalah di bagian baut setting klepnya, ini kayaknya dol kayaknya ini. Jadi udah kalau di set segini dari awalnya itu nggak mungkin, jarang. Bengkel pasti tahu kalau di set segini pasti bunyi. Ini pasti ada masalah di bagian ini. Untuk bautnya nanti saya ambil aja. Kira-kira jeber nggak ya? Oke ya, saya lanjut bongkar-bongkar dulu aja. Oke lur, ini udah saya bongkar ya, udah saya ambil untuk bagian yang mau diganti. Dan masalahnya, kecurigaan saya benar ya, ini di bagian klep pasti ada masalah. Nah, ini untuk templarnya ini macet satu, untuk templarnya macet satu ya ini. Nah, ini kan harusnya kan muter gini lahirnya ya. Nih, ini muter, yang satunya macet. Nih, hancur ini. Coba difokuskan nih sampai seperti ini. Kelihatan ya yang macet ini. Oke. Dan untuk noken asnya saya kira ini juga agak kena ya, untuk bagian yang satunya kena ini. Ini apa X sih? Coba. Oh, yang in. Ini yang in yang bermasalah. Untuk bagian noken as juga yang in kena ini.
Ini kalau di Sigmat udah jelas banget, pasti jerenggulnya terasa banget ini. Nah, ini saya kena. Ini awal mulanya pasti dari sini yang macet. Nah, untuk kenapa ini bisa macet? Satu, biasanya pelumasan ke atasnya kurang maksimal. Itu kadang seperti itu. Kedua, settingan klep ini yang bermasalah. Ini bermasalah, jeber los. Jadi udah dikencengin nanti kendor lagi, ujung-ujungnya ini kena. Tapi ini saya rasa enggak. Ini saya rasa permasalahannya mungkin oli dulunya, oli pernah nggak lancar naik atau over. Karena untuk motor jenis ini emang sering kali ngejim ya. Untuk piston dan bagian sininya sering sekali ngejim, rawan ngejim karena cc tinggi ya. Oke, dan untuk pistonnya ini udah pernah diganti juga. Ini pakai merek ini. Ya lumayan lah, untuk merek ini lumayan bagus. Dan ini sepertinya untuk kebocorannya udah lumayan ada, karena ini kelihatan enggak ya, ini agak lembab ya, ini kelihatan enggak ya, lembab ya. Jadi ini ada kebocoran, ini ngebul tapi tipis, biasanya gas tinggi itu ngebul. Nah ini juga kelihatan kalau bekas ngebulnya ini bocor, ringnya bocor. Masalahnya cuma itu. Terus stangnya, oke ya, untuk kita lihat stangnya ya, apakah benar stangnya kena enggak? Feeling saya tetap kena. Oke, karena ini belum jelas mau turun apa enggak, yang penting saya cek aja ya. Nah, kita ambil topnya dulu, yang paling lurus dulu untuk stang paling tinggi ya. Oke. Nah, ini pada kondisi top ya, maksudnya stang tertinggi ya. Ini saya ketok gak bunyi sama sekali. Ini pakai palu karet ya. Ini aman, untuk waktu topnya aman, tapi biasanya yang kena belakangnya. Ini saya putar ke belakang. Set. Segini aja. Nah. Bisa kedengaran nggak ya di audionya ya? Semoga terdengar ya. Ini belum saya pakai palu karet, ini pakai jari aja udah jelas nih suaranya nih. Nih. Nah, dengeran ya. Oke, yang belakang satunya lagi coba. Kalau yang sini aman ya. Nih, nggak ada suara yang kayak tadi krek 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 krek, itu nggak ada ya. Nih, ini aman. Ini suara jari saya sama ini yang bunyi. Nih. Tapi kalau yang belakangnya yang mau menuju ke TMB itu udah kena. Segini. Nah, nih keras banget. Ini segini pakai jari, apalagi mesin hidup dibebani piston yang besar. Ini kan pistonnya besar, pasti suaranya keras. Oke. Nanti ini setelah klepnya dibenain, templarnya diganti, itu pun tetap masih ada bunyi krek 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 gitu, pasti ada ini. Oke lur, cukup ini saja dulu ya. Ini nanti saya mau konfirmasi sama si pemilik motor mau gimana, mau turun atau lanjut pemasangan head depannya aja ini udah. Oke ya. Oke lur, ini sudah saya belikan untuk templarnya ya. Untuk templarnya sebenarnya si pemilik pengennya yang ini juga ya, merek-merek racing juga ya, cuman saya nggak dapat ini untuk sementara waktu. Dan katanya juga ini mau stangnya nggak lama akan dibelikan satu set sama kruk asnya itu ya. Jadi ini untuk sementara waktu dulu, katanya dipakein yang biasa originalnya Mega Pro Mono ini ya, Versa Mega Pro Mono sama dengan CRF. Terus sekedar info aja ya buat teman-teman, kalau untuk pemasangan sebelum pemasangan untuk jenis ini dan Mega Pro kan rawan, karena ini kejadiannya templarnya parah rusak. Jadi saya curiga oli nggak naik, ternyata benar ini kan rusak ya.
Ini pelumasan ke area noken as macet ternyata setelah saya bersihkan. Nah, ini ya lubang ini diperhatikan, lubang ini mampet, jadinya oli nggak nyembur ke bagian noken as ini. Ini kan urutannya dari sini ya, dari ini lubang ini masuk ke ini ya, sini masuk ke sini, ini kan ini, nah gini masuk ke sini lubang ini ya, ketemunya di sini ya, ini lubang ini, terus ketemu lagi sama rumah noken asnya di sini. Nah, di sini ketemunya sama ini. Setelah dari sini baru masuk ke sini. Ini kan bertemu dengan ini. Nah, oli masuk ke sini dan di sini ada lubang 1, 2, 3. Nah, ini yang menyembur ke noken as, bagian noken as. Jadi ini jangan sampai mampet. Ingat-ingat kalau pemasangan pakai lem itu jangan sampai di sini belepotan lem, nanti ujung-ujungnya lemnya itu masuk ke jalur oli. Jadi mampet. Ini kemarin yang mampet sebelah sininya, yang kecil ini. Setelah masuk sini, terus, nah ini kan lubangnya kecil banget kan. Ini kena lem sedikit aja udah pasti mampet. Hasilnya nanti oli nggak maksimal bukannya nggak maksimal, malah nggak melumasi sama sekali ya lor. Oke, itu perhatikan benar-benar, jangan sampai kelupaan. Makanya manfaat kita turun mesin atau bongkar mesin kita bersihkan, kita bisa tahu kok ada masalah seperti ini lubang oli mampet itu ketahuan. Oke ya. Dan untuk speknya racingan begini aku nggak komentar ya, karena saya bukan bengkel yang suka main-main racing, saya nggak paham banget, cuma ya sedikit tahu aja. Ini kalau datanya sih seperti ini ya, CRF 66 pistolnya emang gede banget. Perbedaannya sama yang originalnya itu udah jauh banget ya, nggak perlu saya ukur ya nih. Dan untuk klepnya juga udah jauh banget ya. Untuk klepnya nih bisa dilihat ya, sama ini udah jauh banget emang. Oke ya. Dan untuk panjang linernya juga lebih panjang, ini sekitar 2,5 mili kalau nggak salah, 2,5 mili panjang ini ya. Tapi ini nggak nabrak, belum nabrak ke kulkasnya, sama bandulnya belum nabrak sama ini. Ini kan udah dikasih cowakan juga ya. Oke, mungkin ini aja ya untuk, karena ini motor nggak terlalu beraktivitas panas banget tinggi ya, jadi ini saya nggak melakukan yang lain-lain ya. Biasanya ada yang dikasih space di ring sehernya, dipotong sedikit, tapi ini nggak saya potong ya, biarin aja, karena ini motornya cuma buat pajangan aja. Kali yang punya motor nggak suka terabas-rabas, tapi punya motor yang part-partnya itu ya ini BRT suka racing-racingan si pemilik motor. Oke, lanjut ya. Ini untuk noken juga racing juga, ini BRT juga. Di BRT kode apa ini ya, saya nggak begitu kelihatan udah ya. Pokoknya ini BRT juga. Ini rencananya juga untuk throttle bodinya ini nggak saya bersihkan. Throttle bodinya sengaja nggak saya bersihkan karena sekitar 2 hari lagi atau 3 hari orangnya lagi beli yang racing juga. Jadi ini nggak saya bersihkan. Oke ya. Saya lanjut pemasangan dulu aja. Yang penting perhatikan jalur oli dulu. Pertama itu mesin harus ada oli. Lainnya nggak ada masalah sih. Cuma trailer aja yang bermasalah kemarin. Pokoknya sebelum dicoba, karena kalau yang 66 ini emang belum nonjok. Tapi kalau yang versi sekarang, setahu saya CRF produk dari BRT yang 68 kalau nggak salah ya, ini lebih panjang, lebih besar. Jadi ini harus dibujuk lagi, dilebarin bagian lubang sini. Tapi kalau ini masih PNP. Oke ya, saya lanjut pemasangan aja dulu. Oke sedulur, ini udah saya pasang semua untuk head atas bawah.
Dan templar sudah saya ganti ya ini ya. Ini templar ganti, dan cuma pergantian saja. Ini tinggal saya pasang kop atasnya, ini tutupnya. Lalu mau saya coba, tapi saya berkeyakinan ini suaranya pasti masih kasar banget. Stangnya pasti bunyi kasar banget. Pak gitu ini loh, pasti. Karena apa? Tadi kan udah dicek ya, dicek stangnya udah bunyi, ini ditambah lagi beban piston besar, klep besar, kompresi kan padat banget. Itu bebannya stang sernya akan sangat-sangat bertambah, jadi pasti bunyinya makin keras. Ya. Gitu. Ini paling nanti kalau udah suaranya kasar paling diturunin paling ini loh. Tapi saya akan coba konfirmasikan dulu sama si pemilik motornya ya, nanti mau gimana. Soalnya saya sudah bilang sebelumnya, ini pasti suaranya nanti kasar. Oke loh, sudah pasang semua, tinggal saya coba hidupkan. Starternya nggak kuat, berat lur, pistonnya besar-besar banget. Wah, kamera sini saja. Oke, coba bandingkan dengan yang sebelumnya. Ini suara pada bagian head ini udah halus, cuman suara kasarnya di bagian tengah. Ini di stang sehernya ataupun nanti klavernya juga. Dari sebelah kupling suaranya seperti apa? Ini dari sebelah kupling. Di sini terdengar suara klak 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 di bagian kupling juga bagian stang. Ini kalau teman-teman perhatikan, kalau saya jelas banget untuk bagian kop udah halus. Ini kalau di player nggak akan kedengeran, suara klak klak klaknya udah nggak kedengeran karena knalpotnya kan keras ya. Oh ya, saya mau kasih ini khususnya buat pemula ya. Setelah mesin hidup seperti ini, setelah mesin kita cek oli naik nggak? Itu dari sebelah sana ya, maaf. Kita pindah lagi dari sebelah sana. Oke, terus setelah turun mesin wajib kita cek oli naik nggak? Ini ada baut di saya kunci 8 ini ya. Kita buka aja. Kelihatan ya, olinya nyembur, jadi oli naik ya. Ya, kita matikan aja. Oke, buat teman-teman semua, pokoknya kalau di sini nggak nyembur berarti sistem pompa olinya ada yang error, entah itu mampet, bekas lem ataupun gram lainnya. Terus kalau nggak pompa olinya nggak beres. Oke, ini untuk oli udah naik bagus. Cuman ini suaranya kasar banget di bagian stang sehernya. Karena apa lur? Sudah saya bilang tadi, stang sebelumnya saja udah bunyi, apalagi diganti dengan piston yang besar, klep besar, secara otomatis kompresi semakin tinggi, jadi beban ke stang itu tambah berat lagi. Contoh saja, starter aja agak berat, seperti itu. Oke ya, ini nanti saya konfirmasikan dulu sama si pemilik motor, mau lanjut turun atau gimana. Soalnya ini ngeyel kan, ngeyel minta dipasang dulu aja. Jadi saya ya udah turutin aja.
Kalau memang mau turun ya turun, kalau enggak ya udah seperti ini. Oke. Lur, mungkin cukup ini saja ya untuk tutorialnya. Ini sebenarnya sudah pengetahuan aja sih ya. Kalau pergantian itu ya gak usah ngeyel sama bengkel, kan ngeyel bengkel itu biasanya udah gimana ya, udah ada feeling lah. Ini kalau dipasang dipaksakan juga tetap suaranya ada seperti ini, tetap kasar. Tapi karena si pemilik motor minta tetap harus dipasang dulu, mau dengar suaranya dulu, jadi saya pasang total semua, baru nanti kalau dia nggak cocok mungkin mau diturunin atau gimana. Oke, nanti kalau mau diturunin ini saya videokan juga ya mungkin ya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.